Memiliki cita-cita awal sebuah aksi. Imajinasi mendesak berpikir dan bertindak. Mengukir keindahan jiwa bergelora. Panggilan alam untuk mengabdi. Isilah negeri ini agar makmur. Bung Hatta berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur sulit diperbaiki. Wahai sobat, bukankah keterbukaan adalah awal dari kejujuran? Terangkan dengan jelas maksud hati. Energi kan menggelora tanpa batas. Risau karena polusi. Bisu sudah terlalu lama. Ungkapkan kejujuran. Kala diri bertanggung jawab. Apalagi selain itu. Perbaikan diri. Raden Ajeng Kartini menuliskan, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Itulah pembangunan karakter, mulai dari diri sendiri dan kerap bermawas diri. Konsistensi ucapan dan perilaku, elok ataupun tidak, bukan persepsi yang dicari. Eratkan hati dan pikiran. Nilai hidup apa yang kita cari? Asah dan asuh jiwa ini. Rasakan sentuhan batinmu. Alirkan hasrat dan cintamu. Negeri ini sangat membutuhkan itu. Sang proklamator Soekarno menyeru, hidup bukanlah tentang aku bisa saja, namun tentang aku mencoba. Jangan pikirkan tentang kegagalan itu. Itu adalah pelajaran. Wahai sobat, pelajaran hidup tentu sangat pahit, namun sering membuat kita tersenyum pada akhirnya, dan membuat kita lebih kuat dan lebih rendah hati. Rencanakan semua dengan baik. Abadikan dalam tulisan. Isi dengan ide dan visi serta iman. Letupan keinginan untuk berbakti. Antarkan mimpi kepada implementasi. Harapan menjadi realisasi. Bung Hatta mengingatkan, kita masih terus berjuang jadi tuan rumah di negeri sendiri. Tanyakan pada diri, apa yang sudah saya berikan untuk bangsa ini? Ingatlah pesan seorang insinyur bernama Soekarno. Negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua, dari Sabang sampai Merauke. Merdeka! 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 Dirgahayu Indonesiaku. What's up guys, sebagai channel kita. Sekarang pasti kalian bingung deh ngeliat gue. Kenapa ya kok Davi kali ini pembahasannya beda banget. Dia pakai peci, abis itu dia pakai kemeja dan gak ada tulisan U-Toys-nya sekarang, ya kan? Bingung gak kalian? Kenapa? Karena ini pembahasan yang spesial. Kali ini U-Toys akan membahas tentang presiden pertama kita. Kok membahas tentang presiden pertama? Kenapa ya? Aneh banget kan, biasanya kan tentang mainan. Karena satu, karena hari ini adalah hari yang spesial untuk kita semua. Karena hari ini adalah hari kemerdekaan kita. Hari ini Indonesia ulang tahun ke-75. Ya, jadi kita akan memfokuskan ke situ. Dan kita harap kita bisa mengentertain kalian untuk orang itu 17 Agustusan di rumah. Kita juga akan bisa menghibur kalian. Dan itulah kenapa kita ekstra hari ini. Nah, ini dia Pak Karno.
Ini deh, ini pembahasan pertama kita. Kok kecil banget mainannya, kalian akan bisa lihat. Tapi ini langka banget. Untuk yang nggak tahu, Pak Karno itu lahir pada tahun 6 Juni. Pak Karno itu tanggal lahirnya adalah 6 Juni 1901. Ya, dia lahir pada di Surabaya. Sedihnya, dia meninggal di bulan yang sama. Bayangin deh, lo ulang tahun dan lo meninggal di bulan yang sama. Itu menurut gue suatu hal yang tragis. Tapi untuk orang sebaik Pak Karno dan sehebat Pak Karno, ya itu tidak apa. Dia meninggal pada tanggal 21 Juni 1970. Untuk yang kalian gak tahu Pak Karno, kalian gila menurut gue. Dia ini presiden pertama kita. Ini pasti kalian dari SD sampai gede kalian pasti bahas. SD tuh mungkin pelajarannya di PKN kali ya, sama PLKJ. Dulu tuh ada namanya PLKJ, PLBJ atau PLKJ, lupa lah. Ada tuh pelajaran yang membahas tentang brief history sejarah nasional kayak gimana. Pak Karno kerennya, dia selalu membuat kata-kata yang menurut gue super duper spot on. Ya, quotes-quotes dia tuh keren-keren banget. Yang simple, yang menjadi apa ya, yang menjadi inspirasi gue itu. Tapi jujur gue lupa kata-kata jelasnya gimana. Tadi gue inget karena ini gue baca pas masih SMP. Kata-kata gini, mimpilah setinggi langit, jika kamu terjatuh, kamu akan tertidur di bintang-bintang. Itu yang gue suka banget. Dan di situ melambangkan kalau kita orang yang merasakan, orang yang insecure, orang yang punya permasalahan dengan dirinya, terus punya kayak issues yang kayak rasa malu atau kayak gimana, jangan malu. Even kalian yang berkarya, berkaryalah ya. Jangan kalian takut berkarya karena kata orang. Jangan kalian tidak berkarya karena kalian takut kritikan. Berkaryalah ya, karena dengan kontribusi kalian, gue yakin setiap kali kalian melakukan sebuah karya untuk sebuah negara kita ini, kita akan menjadi negara yang lebih baik. Itu menurut gue ya. Jabatannya dia sangat amatlah bentar untuk bapak, untuk founding father Indonesia ya. Dia jabat pada tahun 1945. Itu pas banget kita merdeka. Dan kenapa kita bisa merdeka tuh salah satu faktornya adalah Perang Dunia II. Karena Inggris kalah. Perang Dunia II karena Jerman kalah. Nah, Jerman itu kan mereka bertiga kan. Jadi Jerman, Jepang, sama Italia, ya kan. Nah, Indonesia itu dijajah sama Jepang. Di saat kita udah berhasil, Jepang kekuatannya udah mulai turun karena kalah perang dunia. Habis itu udah tuh pintar tuh Soekarno, opportunity-nya itu golden opportunity-nya dipakai untuk memerdekakan Indonesia. Tapi sedihnya ya, Soekarno kan pernah bilang katanya kalau usaha itu gampang karena dia cuma perlu mengusir penjajah. Yang susah adalah untuk pemuda-pemuda yang lanjutinnya kayak kita sekarang ini untuk menjaganya gimana. Sedihnya menurut gue personally, kalau Pak Karno bisa melihat kondisi negara kita sekarang kayak gimana, pasti patah hati. Kalian bisa ngeliat sendiri, untuk kalian nonton berita, untuk yang kalian belajar, yang kalian suka memperluas wawasan ilmu. Kondisi kita sedih banget. Kalian tahu hukum kita kayak gimana, kalian tahu sana kondisi permasalahan kayak gimana, dan kalian tahu korupsi merajalela seperti apa, ya. Dan ini nih, selesai pembahasan kecilnya. Ini yang gilanya. Ini dibikin sama, ini writernya adalah namanya Cindy Adams, Mrs. Cindy Adams. Tau kenapa menurut gue keren banget? Ini dapat bukunya pada tahun 1966. Nah, di situ si Soekarno masih punya 1 tahun lagi tuh, 1 tahun terakhir kan dia kan dari tahun 1945 sampai 1967 soalnya. Nah, kerennya dia diinterview sama orang bule, dan orang bule ini tuh segitu kagumnya sama si Soekarno dengan upayanya dia. Tapi ini bukunya autobiografinya persisnya sesuai apa yang Soekarno bilang, karena ini dari mulutnya dia. Jadi untuk kalian yang kalian akan lihat, tulisannya ini di sini adalah, gue nggak berani megang karena dia ringkih banget. Tulisannya Soekarno and Autobiography as told to Cindy Adams. As told to sebagaimana diberitahukan ke Cindy Adams. Jadi ini berdasarkan dialognya mereka. Habis itu dijadiin lah nih bukunya ini. Habis itu dibikin gila banget. Isinya juga gila banget. Ini isinya detail dari Soekarno dari kecil sampai jabatannya di presiden. Berarti dari kecil sampai tahun 1966 ya. Ini anggap dirilisnya tahun segitu. Nah, ini detail banget isinya. Kenapa gue bisa bilang detail banget? Karena ya ini akurat. Ini dari mulutnya dia langsung. Jadi dari dia kecil, semua permasalahan dia, dari struggle-struggle-nya dia saat dia memerdekakan. Mungkin di sini ada kisah cintanya mungkin ya. Di sini ada kisah cinta crusade-nya Soekarno dengan gimana cara mendapati 7 istri itu. Tapi personally gue pun belum membaca dan lebih ke nggak berani sih. Gue tertarik banget, gue penasaran banget dan gue pengen banget baca. Tapi karena kalian sendiri, ini udah ringkih banget dan menurut gue udah nggak worth it.
Ya ini menurut gue worth it sudah. Ini udah level artefak tau gak sih lo? Ini kayak level relic yang kayak ini gak boleh dipegang nih. Ini cuma harus dikacain dan lu cuma boleh mengagumi dari jauh. Tapi karena ini di hari yang spesial, kita pengen ngasih lihat nih ke kalian detailnya kayak gimana. Dan kalian bisa lihat ini juga udah berdebu banget. Kertas-kertasnya pun juga udah sobek. Tapi kalian cuma satu, tulisannya masih baca. Sama di belakang ada satu surat. Mungkin surat dari si Cindy Kesukaan apa ya? Ada surat. Ini gue melakukan ini mempertaruhkan nyawa gue loh, ya, untuk ngambil surat ini buat kalian. Ini guys ya, ini gue buka pelan-pelan. Tadi kalau ini dimasukin apa enggak, gue udah effort banget pakai sarung tangan, tapi sarung tangannya sendiri yang nggak mau gue pakai. Jadi jangan salahin ya, gue udah berusaha, dan di saat gue udah berusaha, kalian tahu effort YouTubers itu kayak gimana dan sepanjang apa. Ini dia ya, nih. Di sini ada tulisan his people, kita bla bla bla, bitter kan. Ini dia ngasih lihat, benar-benar dia ngasih cerita menjadi payah dari awal sampai berhasil Indonesia merdeka. Nah ini gue pengen naruh nih tadinya kan, tapi ini keliling gue ambil aja. Ini ada tanda tangannya, tapi gue gak tahu tanda tangan siapa. Namanya pun kita juga gak recognize. Tapi ini menurut gue ini diketikan sih. Ini apa tulis tangan nih? Lihat deh. Ini ketika apa tulis tangan menurut kalian? Ini guys, yang gilanya. Dan kita akan melakukan sesi pertanyaan ke kalian ya. Dan kita harap kalian komen. Dan kali ini kita akan membalas di community ya sekarang ya. Kalau mau kayak gitu ya, komen tanya. Di pin comment, oke. Betul banget menurut gue. Jadi sekarang gue berharap kalian akan mengisi di kolom komen dan kita akan membalas dengan pin comments-nya. Gue bingung, ini surat tanda ditulis tangan atau dia ketik. Tapi menurut gue kan lahir tahun 1998 ya. Jadi kalau jangan marahin sotoy, lu belum lahir. Emang gue belum lahir, gue gak tahu. Gue nanya nih, untuk orang yang udah lahir atau misalnya orang yang tahu mempunyai wawasan sampai tahun segitu kayak gimana. Jadi ketika ditulis, karena ini ada tulisan Presiden Soekarno tentang autobiografinya. Tulisannya masih tulisan zaman dulu, kerennya ya. Yang masih Y itu J, gitulah kalian bisa tahu. Ini bahasa Indonesia. Ini juga bahasa Indonesia, ini kayak dua gitu deh, 2 halaman. Ini susun Jakarta 17 Maret 1966. Tulisan ini dibikinnya. Keren banget, disusun oleh bagian BBLM PT Gunung Agung. Oh, kayak gini loh berarti kalau punya bukunya pada tahun segitu. Oh, oke, let's go. Ini, buku ini tulisannya bahasa Inggris. Sorry ya guys, kalian akan lihat sendiri. Gue mau buka sampai situ aja. Gue gak berani untuk buka lebih. Itu sih bahasa Inggris. Karena di belakangnya juga tulisannya. Jadi kayak lo kalau misalnya suka beli buku, kan di belakangnya kayak ada reviewnya tuh. Misalnya kayak dari reviewer mana nulis apa. Ini juga sama. Ini yang nulis orang bule tapi reviewnya. Dan yang bikin tuh The Virginia Kirkus Service sama The Hon Howard P. Jones, former United States Ambassador to Indonesia. Oh, keren. Keren ini tulisannya tentang bukunya, bagusnya gimana, menurut mereka kayak gimana. Dan bapak kita ini nih, dia pernah tampil loh di majalah internasional yang gila banget sampai sekarang. Dari zaman dulu gila banget sampai sekarang gila banget juga. Tahu majalah apa? Hai, enggak lah, bukan majalah Magazine, gila aja lo. Majalah adalah Times Magazine. Keren banget, kenapa? Dia bisa tampil di situ. Dia tampil di Time Magazine volume 48. Wah, itu kalau kalian ini punya tuh majalahnya pasti gila banget tuh sekarang. Kalian punya majalahnya Pak Karno, Time Magazine yang volume 48, dan kalian punya dari kondisi masih mint condition. Wah gila tuh, itu udah top. Itu gila tuh investasinya. Gue mau nih di saat kita masa milenial ini udah masa tua, kita udah umur 60-an, kita semua udah jadi pemimpin lah. Kita berharap dari generasi baru untuk melanjutkan karyanya. Kita pengen lihat karyanya kayak gimana dan meng-establish dan melestarikan lah karya itu, ya. Dan yang gue pasti kalian dari tadi gue ngomong, kalau lu ngomong mulu sih Dav, lu udah menceritakan ini ABCD tapi lu nggak tahu harganya kayak biasa. Gue pasti kasih tahu, tapi ini kalian pasti bingung. Figur sekecil ini terbuat dari pewter dan detailnya bagus. Yang gue suka, tangannya pun juga detail, dari mukanya, raut mukanya pun lu pasti tahu nih Soekarno. Lu nggak perlu nih taruh kayak gini ngeliat, oh ini pasti Jokowi nih, nggak mungkin, ini pasti Soekarno. Lu udah pasti tahu.
ya. Dan ini dibikin dari, gue pun juga nggak tahu namanya, King and Country Soekarno 2016, ide pada tahun 2016. Dan ini di PC udah nggak ada. Ini sangat langka. Ini dibeli pada tahun 2016 dengan harga Rp700.000. Sekarang harganya udah nggak tahu. Karena kolektor nggak cuma kolektor nggak cuma kolek statue kayak DC Marvel loh, nggak juga. Di luar pun banyak, ada yang suka Transformers, ada yang suka Gundam, ada yang suka samurai, ada juga yang suka anime, ada juga suka yang kayak gini nih, historical gini. Mungkin masa lagi proklamasi, yang di masa proklamasinya, mungkin pas dia lagi rengas dengklok tempatnya, banyak tuh yang kayak gitu. Yang gue tahu gitu itu ada keren banget, perang Jepang ya, samurai ya, yang dari atas gitu. Nah, U-Toys ada keren banget. Jadi dari atas gitu tuh perang samurai lawan samurai ya. Samurai lawan samurai detail banget. Tapi dia cuma segini. Gedenya size cuma pada segini, dan banyak kolektor kayak gitu. Dan sayangnya untuk kolektor lainnya yang nonton ini tidak dijual ya guys. Ini tidak dijual. Kalian mau nawar berapapun juga tidak akan kebeli karena kita nggak jual, oke? Dan selesai pembahasan gue, jangan lupa like dan subscribe dan klik jempol ke atas jika kalian suka videonya, dan jempol ke bawah akan ditembak sama Pak Karno. Jempol ke bawah kalian, ini 17 Agustus men, nasional. Ayo dong, nasionalismenya mana ya? Dan klik tombol lonceng agar kalian selalu terupdate dengan semua konten yang kita update. Oke? Jangan lupa jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, social distancing, physical distancing. Oke? YouTube. Ada satu lagi yang gue lupa. 17 Agustus ulang tahun yang ke-75, dan ini adalah hari spesial untuk kita semua di ulang tahun Indonesia ke-75 tahun. Dirgahayu Indonesia ke-75 tahun. Oke?